Santai. Wawancara Pak Ketum GMPI, itu kan orang nomor 1 di Ormas GMPI, sebagai seorang mahasiswa. Nah, Pak Ketum sendiri ini kan orang nomor 1 di GMPI, Pak Ketum. Kenapa memilih jurusan psikologis? Kan biasanya kan para aktivis Ormas itu biasa kalau nggak sarjana hukum sosial. Nah, bisa diceritakan Pak Ketum? Sebenarnya apa ya? Nggak ada yang aneh sih, Pak. Pilihan dia kan belum tentu pilihan saya. Yang saya inginkan ya beda dengan mereka. Ya, di psikologi ini kan hanya sebatas apa ya? Psikologi buat saya itu apa ya? Kayak terapi lah buat diri sendiri gitu kan. Bagaimana lebih mengenal diri sendiri, bagaimana apa yang harus lakukan untuk orang lain, hanya itu. Dan saya kuliah di psikologi itu hanya sebatas kemampuan saya gitu. Karena kalau saya dibandingkan dengan teman-teman yang reguler ini, anak-anak muda ini kan berat gitu kan. Kita kan loadingnya nih, otak kita kan udah tinggal lagi. Tapi setidaknya kita punya dasar bagaimana kita memiliki etika sosial aja tentang bagaimana beradaptasi hidup dengan satu sama lain, bersosial di alam sekitar gitu. Lebih ke arah sana aja sih. Terus selama Pak Ketum ini kuliah di UBP selama berapa tahun Pak Ketum? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Selama 3 tahun ini sudah mendapatkan materi atau pembelajaran apa aja di kampus Pak Ketum? Banyak materi mata kuliah ya berdasarkan semester ya. Cuman ya kita kan apa ya, kemampuan kita kan kita hanya orang bodoh yang terjebak di dunia kampus gitu kan. Ya setidaknya kita memahami lah, pemahaman itu aja. Kalau untuk pintar sih agak berat ya, tapi setidaknya kita paham. Psikologi ini kan dengan hukum beda ya, arahnya beda gitu kan. Nah, yang pasti saya sangat menyukai psikologi karena buat saya psikologi itu buat modal hidup saya. Nah, terus Pak Ketum sendiri kan kalau sama teman-teman mahasiswi lain mungkin usia atau eranya berbeda jauh, ada kesenjangan di situ. Nah, cara beradaptasi Pak Ketum baik di dalam lingkungan kelas atau di lingkungan kampus maupun di luar kampus dengan teman-teman mahasiswa seperti apa Pak Ketum? Bisa diceritakan Pak Ketum? Nggak ada yang beda-beda, ini sama. Kita udah biasa adaptasi ya dengan semua persoalan gitu. Kalau saya sih kalau di kampus saya hanya melihat bahwa mereka adik-adik saya, kalian sekaligus teman saya gitu di kampus. Jadi bukan hal yang sulit untuk beradaptasi gitu. Tapi sama dengan mahasiswa lainnya, baik di dalam kampus maupun di luar kampus sering bersosialisasi dengan teman-teman mahasiswi itu betul. Sama. Kan kita harus bersosial, Pak. Itu kan fungsi dari psikologis itu kan bagaimana berinteraksi kita itu. Lebih memahami apa yang kita lakukan terhadap orang lain kan. Gimana caranya buat nyaman orang lain, hanya lebih ke arah sana gitu. Pemahaman tentang dari mana kita mau kemana kita, arahnya seperti apa, keinginan kita untuk apa, nah itu aja. Terus tentunya sebelum Pak Ketum menjadi mahasiswa dengan setelah Pak Ketum sebagai mahasiswa mungkin ada sedikit perbedaan. Berubah. Bisa diceritakan? Segalanya semua berubah gitu. Bisa diceritakan secara kita apa ya? Kalau bicara akademis ya, mungkin hari ini saya di wilayahnya ya. Jadi segala sesuatu kan saya selalu itu jadikan parameter kita gitu untuk melakukan sesuatu. Jadi bertindak, memutuskan. Analisisnya itu bukan hanya rasional gitu, tapi memang benar-benar analisis kita berdasarkan ya apa ya, yang ilmiah aja, yang modern gitu. Ya, setidaknya mindset ini udah mulai berubah cara kita berpikir, itu aja. Nah, jadi dulu mah kak istri teh berani ngebentak, ini tuh aneh gitu. Beda di sini ya. Jadi menghargai manusia gitu kan. Gitu Pak. Terus soal circle Pak Ketum, kan Pak Ketum sendiri kan kita kan tahu circle Pak Ketum kan selain di organisasi, di keluarga gitu kan, di keluarga kecil, di keluarga besar maupun di ya bisa dibilang di lapangan lah ya Pak Ketum ya, dengan mahasiswa itu bagaimana sikap mereka, teman-teman Pak Ketum, saudara Pak Ketum, keluarga Pak Ketum dengan teman mahasiswa setelah kuliah, ada nggak perbedaan Pak Ketum yang dirasakan Pak Ketum sendiri Pak Ketum? Perbedaan itu kan selalu ada ya. Tapi yang pasti begitu saya masuk psikologi kita lebih menikmati hidup. Orang memperlakukan kita baik lah. Mungkin karena berawal dari kita ya, kita memperlakukan mereka, melakukan orang itu udah
berusaha sebaik mungkin gitu. Ya. Hanya satu, hanya ingin mereka berbuat baik juga ke kita, melakukan hal yang sama gitu. Ketika kita baik ya, saya punya harapan itu mereka melakukan hal yang sama ke kita. Ya, menurut saya itu esensi dari hidup ini. Bagaimana bikin orang nyaman, tujuannya ya ingin hidup kita ini nyaman gitu. Dengan perilaku kita untuk orang memperlakukan kita. Sekarang kalau boleh tahu Pak Ketum, ya maaf ya, secara pribadi mungkin Pak Ketum secara materi ya bisa dikatakan sudah mendapatkan apa yang Pak Ketum dapatkan secara terduka di organisasi. Mungkin ini yang teman-teman atau orang-orang inginkan di organisasi menjadi orang nomor satu di dalam sebuah organisasi. Terus kemarin juga memenangkan pilkada, semua tercapai, dan bahkan Pak Ketum sendiri masuk kuliah salah satu keinginan Pak Ketum. Nah, Pak Ketum sendiri ada nggak sih yang rasanya ingin dicapai selain semua hal yang tadi yang sudah dicapai, yang masih kira-kira Pak Ketum belum capai gitu Pak Ketum? Ada nggak Pak Ketum? Keinginan manusia itu tidak ada akhir. Nah, justru itu Kan tidak ada akhir. Tapi ada satu keinginan saya yang selalu menjadi impian saya, hanya ingin menjadi petani gitu aja. Gitu. Petani. Kalau persoalan jabatan politik itu kan sesuatu apa ya, kondisioner lah, sesuatu yang dibutuhkan karena keadaan. Kalau jabatan politik ya wali, ya menurut saya apa, itu lahir dengan kepentingan Pak. Dan hari ini saya merasa saya belum punya kepentingan untuk ke arah sana. Karena saya sendiri tidak punya hasrat, belum punya hasrat masuk ke ranah sana. Tapi yang saya inginkan hari ini, saya nikmati hidup aja Pak. Saya baik-baik sama saudara, sama teman, sama keluarga besar, keluarga kecil, lalu nikmati hidup.